Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dan teman saya Jawi Istiatunisa. Kami akan menjelaskan mengenai perancangan kontrak. Sekilas, apabila kita mendengar kata kontrak, kita akan langsung berpikir bahwa yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu perjanjian tertulis, yang artinya kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Kesan ini tidaklah salah, mengingat penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sebagai sekumpulan janji yang wajib ditunaikan, maka suatu kontrak akan memiliki kekuatan yang lebih apabila diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bisa disebut sebagai kontrak tertulis. Penyusunan suatu kontrak tertulis tidak semudah menulis di atas kertas, karena suatu kontrak yang disusun atau dirancang harus memenuhi unsur-unsur dan melewati berbagai tahapan. Kontrak menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Profesor Subekti yang mengatakan bahwa kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Sedangkan menurut Maryam Darus Badrul Zaman, kontrak adalah sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Pengertian perancangan kontrak. Perancangan kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni contract drafting. Rancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, hak, dan kewajiban. Jadi, perancangan kontrak merupakan proses atau cara merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Objek dan subjek perancangan kontrak. Yang menjadi objek kontrak adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi itu terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan dalam subjek perancangan kontrak, orang atau manusia, badan hukum publik, dan privat. Asas-asas dalam perancangan kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHP yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau asas fakta san servanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas fakta san servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Yang keempat, asas itikat baik. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Yang terakhir, asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan seseorang saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dalam pasal 1340 KUHP. Pasal 1315 KUHP menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sumber hukum perancangan kontrak. Sumber hukum dari perancangan kontrak yang berasal dari undang-undang adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Di antaranya yaitu yang pertama KUH Perdata atau BW.
Buku 3 BW tentang perikatan, khususnya pasal 1338 ayat 1. Buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa, khususnya dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 yang berkaitan dengan pembuktian dan tulisan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yaitu pasal 1 ayat 5 dan pasal 22. Yang ketiga, pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 5 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kelima, pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selain undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat pula sumber hukum perancangan kontrak lainnya, seperti traktat dan jurisprudensi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan kontrak. Pada dasarnya, kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya. Oleh karena itu, untuk merancang suatu kontrak diperlakukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik pihak kreditur maupun debitur, pihak investor maupun pihak yang bersangkutan, perancangan kontrak maupun notaris. Namun dalam kenyataannya, dalam pembuatan kontrak tidak ditentukan format tertentu, karena dalam undang-undang tidak ada yang mengaturnya secara tegas. Kontrak yang dibuat secara tertulis, yang memang telah diperintahkan berdasarkan undang-undang dengan ancaman bahwa kontrak tersebut tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis, atau bisa disebut dengan perjanjian formal. Biasanya sudah ada format tertentu yang telah disiapkan oleh notaris kalau kontrak tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Tetapi perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal, dalam arti tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis. Kontrak semacam inilah yang biasanya dirundingkan secara langsung oleh para pihak. Namun ada pula yang dibuat dalam bentuk perjanjian kontrak atau kontrak standar. Karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang format kontrak, maka dalam membuat kontrak, hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian sebagai diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang pada intinya mengatur tentang 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan, termasuk juga kewenangan para pihak, yang ketiga, hal atau objek tertentu, dan yang terakhir, kausa atau sebab yang halal. Menurut Sudarna, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah perjanjian atau kontrak, yaitu aspek akomodatif, artinya perancangan perjanjian atau kontrak harus mampu kebutuhan dan keinginan yang sah, yang terbentuk dalam transaksi bisnis mereka ke dalam kontrak bisnis yang dirancangnya. Yang kedua, aspek legalitas, artinya perancangan kontrak harus mampu menuangkan transaksi bisnis para pihak ke dalam kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan. Secara sistematis, terdapat 3 tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia. Yang pertama, tahap pra-perancangan kontrak. Tahap ini merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Sebelum kontrak disusun, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yang meliputi identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, dan perundingan negosiasi. Yang kedua, tahap perancangan kontrak. Tahap ini adalah tahap perancangan kontrak yang memerlukan ketelitian dan kejelian para pihak maupun notaris. Tahap perancangan kontrak ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu perumusan dan pembuatan naskah kontrak, perundingan atau negosiasi lanjutan, pembahasan naskah akhir kontrak, dan penandatanganan naskah hasil kontrak. Yang terakhir, tahap pasca perancangan kontrak. Setelah melalui tahap pra dan perancangan kontrak, naskah kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak akan memasuki tahap pasca perancangan kontrak yang meliputi tahap pelaksanaan dan penafsiran serta penyelesaian sengketa. Berikut adalah contoh perjanjian kontrak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.